Ya minta Tuhan berikan kekuatan buat orang Sudan, lalu kirim. Nah, kita belum sampai ke sana sayang ya. Nggak usah lah jauh-jauh ke Sudan. Kasih ke Damaris dulu saja lah. Kasih ke Damar kasih saja. Kasih ke Mbun Pagi saja. Jauh amat di Sudan. Kita bisa apa? Donald Trump bisa melakukan sesuatu, kita mah nggak bisa. Benar nggak? Ya, Nah, tapi ada cara lain. Gimana? Ya viralkan video ini. Supaya orang mulai peduli. Supaya orang mulai sadar, ternyata Islam itu biadab. Di mana-mana Islam itu biadab. Nggak di Gaza, nggak di Sudan, nggak di Nigeria, nggak di Eropa, nggak di Amerika. Islam itu biadab sekali. Masuk dalam diskusi, ini Pak Permesta sudah datang. Saya jadikan host dulu. Silakan, Saya Pak masuk, Dudo. Ya, saya boleh masuk Pak Andi. sebentar. Boleh, Saya sebentar aja. boleh Pak Andi. Oke, sekarang pertanyaannya, tadi si Ompong Toba udah nyebut South Sudan ya, Sudan Selatan. Sudan Selatan kan udah deklarasi kalau mereka itu sebagai negara Kristen. Jadi dunia bisa lihat perbandingan dengan Sudan Selatan dan Sudan Utara. Sekarang pertanyaannya, why the world ignore? Kenapa tuh dunia ini nggak peduli, ya kan? Nah ini balik lagi, soalnya dunia tahu ini balik lagi ke ideologi setan, ya kan? Ideologi setan, saya nggak bilang agama, satu ideologi yang susah dipatahkan, soalnya ini ideologi setan yang datang untuk menghancurkan, merampok dan membunuh. Itu target mereka, itu kehidupan mereka, itu ideologi, tujuan ideologi mereka. Soalnya semua itu udah tertulis di Alkitab, you know. The devil come to destroy, to rob, and to kill. Jadi padahal kalau kita lihat datanya, mereka punya korban itu jauh lebih besar dari Gaza ya. Tapi dunia kok nggak mau keluar-keluar, nggak ada tuh demonstrasi melawan Nigeria, melawan Boko Haram, ya kan, melawan Sudan, adalah pembunuhan. Orang di gereja pun diembat. Itu kan innocent victim. Itu yang namanya, kalau kita boleh pakai kata-kata mereka, sebagai genocide. Kalau di Gaza itu bukan genocide, goblok. Di Gaza itu korban perang. Nah, kalau ini benar-benar genocide, orang lagi di gereja sembahyang dibantai. Ya kan? So, di dunia ini nggak ada yang demonstrasi. Soalnya kenapa? Soalnya kan apa namanya, korbannya semua itu Christian, orang Kristen. Ya, makanya kita sekarang hari ini aku bisa bilang thank God for Donald Trump. Terima kasih sama Tuhan buat Donald Trump. God bless the USA because of Trump. Ya kan? Dari zaman dulu, zamannya si Joe Biden, Barack Obama, apalagi Bill Clinton, malah si itu apa namanya itu, George Bush Junior. Ini semua nggak ada yang ngomong mengenai Sudan. Padahal ini perang udah begitu lama terjadi. Pembantaian di Nigeria, di Sudan ini udah lama, udah puluhan tahun, tapi nggak ada satupun presiden US yang berani ngomong. Baru kali ini si Trump ngomong. Si Trump ngomongnya aja mas laki-laki, bukan di White House ya, ngomongnya di kapal terbang di udara. Langsung si apa namanya ini, si presidennya ini ketakutan, ya kan? Presidennya si Nigeria ini kita tahu ya, namanya aja Bola Ahmed Tinubu. Ini udah Ahmed nih, kita udah tahu lah siapa yang namanya Ahmed. Itu sih ya. Nah, pertanyaan kedua ini, di mana ini UN PBB ini? Begitu banyak korban, banyak pembunuhan, brutality, macam nembakin tikus saja. Di mana nih UN? Kok nggak ada suara nih? Ya kan? Peran US di mana? Jadi mereka ini banyak keluar Gaza. Padahal di sini korbannya jauh lebih tinggi. Terus, pertanyaan ketiga.
Siapa yang finance these idiots ini? Tekos-tekos ini siapa yang finance? Emang kada perang nggak perlu duit? Ya kan? Perang itu perlu duit. Di mana itu? Mereka nggak ada yang cari. Di mana itu senjata itu? Dari mana itu senjata? Nah, kalau udah ada senjatanya, dari mana itu peluru-pelurunya itu, bulletnya? Siapa yang beli? Siapa yang finance? Ya kan? Kalau kita lihat Nigeria sama si Sudan ini kan boleh dikategorikan sebagai satu negara yang miskin. Tapi untuk nembakin orang, mereka punya senjata, punya peluru. Tiap hari dihidupin anak bininya, selagi mereka nembakin orang, anak bininya dihidupin. Kan itu semua perlu duit. Ya kan? Nah, sekarang kadang-kadang si Trump ini udah mengancam dia bakalan wipe out Boko Haram. Bukan aja mau menghabisin Boko Haram, tentara US bakalan masuk, dia juga akan menghabisin ini presiden. Ini presiden ini nggak ada gunanya ini presiden Bola Ahmed Tinubu ini nggak bisa ngapa-ngapain. Si Trump udah janji dia mau juga menurunkan presiden, nggak ada gunanya. Nah, setelah itu kemarin lalu lusa, tahu-tahu dia teriak-teriak dia kepingin ketemu Trump secepatnya, ya kan? Nah, orang-orang gini kan ini kan karena ajaran-ajaran setan, kebanyakan baca buku setan, pakai bahasa setan yang mereka sendiri nggak mengerti. Kalau udah diancam, udah ada yang berbuat sesuatu, mereka takutan. Tapi kalau tidak, you know, terus apa aja yang mereka perbuat. This is what you can call genocide. Not in Gaza. Gaza itu bukan genocide, you idiot, stupid idiot people. Ini bikin orang naik pitam. Ya kan? Ya itu aja itu catatan saya Pak Paul. Yang lain maju silakan. Thank you. Oke, Bu Dora silakan. Salam Pak Paul, salam Ya, Pak Andi, kesayang, salam Bu Buncit, Bu Ellen, Pak Opung Toba semuanya. Ini sebagai tambahan tadi sudah perfect Opung Toba dari historis ceritakan. Cuman tambah satu, Nigeria itu juga adalah negara kaya juga ya. Penghasil minyak kayak apa. Nah, tadi Pak Paul sudah terangkan bagaimana Muslim ini ya. Pak Andi, bagaimana nanti saya setuju Muslim ini beberapa tahun ini atau perkiraan Pak Paul 10 tahun akan damai. Nah, di sini saya mau tambah sedikit, ya marilah kita orang tua atau kakek nenek, kita jaga keturunan kita orang-orang muda, jangan sampai tergelincir ke dalam hedoisme ya, dan tergelincir di dalam grup-grup ini pada saat akhir zaman. Itu saja tambahan untuk dari Pak Paul penjelasannya ya, buat ibu-ibu, spesial ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang banyak di dalam pengaruh pendidikan pertumbuhan anak-anak dan generasi muda ya. Dan untuk tadi pendapat Pak Andi, apapun mau dikata, namanya Muslim ya. Muslim itu di mana ada Muslim, di situ ada kekacauan. Yang di Afrika itu, di Sudan itu, ya sama seperti di Indonesia, nggak heran. Presidennya kepalanya cuma mencari keuntungan, rakyat tidak peduli, mau perang, mau miskin, mau apa, ya. Yang penting keuntungan mereka, nggak ada herannya. Tapi saya herannya di Indonesia. Kenapa ya di Indonesia heboh Palestina, ya, demo berjilid-jilid, ya, berteriak humanity di Palestina, Israel menjolimi. Loh, kenapa sekarang di Sudan nggak teriak-teriak humanity, demo berjilid-jilid, bantu.
Nah, inilah untung ada grup di sini yang di organisasi Pak Paul Chang membukakan pikiran semua rakyat Indonesia ya untuk lebih berpikir cerdas, terbuka ya, supaya lebih memahami Islam itu bagaimana. Ya, baik di Eropa, Islam itu menghancurkan sistem pemerintahan ekonomi di Eropa ya. Dan ini saya minta kepada Pak Prabowo, lebih tegas lagi, saya tetap konsisten. Keluarkan MUI, NU, dan semua ormas agama yang mengerus dana dari pemerintahan. Itu aja Pak Paul, lanjut yang lain. Oke, Bu Ellen, silakan. Mana Bu Ellen? Ya, shalom Pastor. Shalom Bu Ellen. Saya ada lihat sih sebetulnya video ya di Afrika ini, entah di Sudan, entah di Nigeria. Begitu sadisnya. Jadi ada yang memang disuruh masuk seperti ke goa, jadi bunuh diri sendiri. Masuk ke goa itu posisinya tidur. Kalau mereka nggak mau masuk, ditembakin gitu, seperti begitu gitu ya. Dan ada juga yang seperti ISIS dulu lakukan, disuruh berkumpul di semacam tanah, ruangan terbuka gitu, tanah gitu, seperti kambing lah gitu, masuk duduk seperti begitu. Pertanyaan saya, Pastor, sebagai orang percaya, kita harus berdoa bagaimana untuk Sudan. Kalau untuk Israel, toh tentu doanya kan lain gitu. Kalau Israel kan umat kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan gitu, yang selalu berkemenangan gitu. Nah sekarang untuk Sudan ini, kita berdoanya bagaimana Pastor? Apa supaya iklimnya dibinasakan atau apa? Atau minta campur tangan Tuhannya yang bagaimana? Itu aja pertanyaan saya Pastor. Ya yang benar pergi ke kumpulin uang, bikin Oh terus? bantuan untuk makanan apa semua ke sana. Tapi jemaat aja banyak kere, ini berdoanya bagaimana? Ya nggak usah berdoa lah, retorika doang, nggak bakal dijawab sama Tuhan. Pokoknya orang Indonesia berdoa, nggak bakal dikabulkan sama Tuhan. Sampai gerejanya itu bertobat. Jadi kalian berdoa nggak berdoa itu sama saja. Percaya saya. Orang Kristen di Indonesia itu ya, kalian berdoa nggak berdoa itu sama saja. Kecuali gerejamu adalah gereja yang ya tidak ada orang miskin tengah kalian, baru Tuhan menjawab. Sebab Tuhan bilang apa? Kamu nggak usah minta mujizat lah, kamu jadi mujizat dulu buat sesamamu sendiri tuh, sebelahmu itu loh. Kalau sudah kamu jadi mujizat bagi sesamamu, maka akan ada mujizat buat kamu. Itulah sebabnya, nah ini fakta, kalian berdoa nggak berdoa, orang Kristen sama saja. Ini kan, belum pernah dengar ini kan, kalian orang Kristen berdoa nggak berdoa itu sama saja. Tetapi kalau kalian sudah menjadi mujizat bagi sesamamu, berdoalah. Tuhan itu langsung buka lebar-lebar pintu sorga itu. Terus mau ngurusin Sudan, ya jemaah banyak yang kere ngurusin Sudan. Ya kan, realistis Ya. saja. Maksudnya begini, Pastor. Mungkin secara materi ya banyak yang tidak bisa, ataupun memberi pun tidak seberapa jumlahnya gitu. Nah, apa salahnya dibarengin dengan doa? Karena doa mampu mengubah segala sesuatu. Enggak. Yang mustahil, yang kayaknya mustahil menjadi tidak mustahil. Itu Kan dari retorika. doa segalanya, Pastor. Enggak, itu retorika aja. Oh gitu, Pastor. Itu hanyalah retorika dari pendeta yang diajarkan kepada jemaat, ya supaya jemaat itu ngasih perpuluhan ke gereja. Sekarang setiap orang yang berdiakonia, yang sudah belajar berbagi, ya orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang belajar berbagi hidup, ya maka sebagaimana dia sudah memberi, maka dia menghutangi Tuhan kan, maka Tuhan berhutang sama dia kan. Iya. Iya, tapi kalau orang yang pelit, kata Tuhan apa? Orang kikir tidak masuk surga. Betul, itu firman Tuhan. Bagaimana doanya mau didengar? Orang kikir, orang pelit itu nggak masuk surga. Bagaimana doanya mau didengar coba? Benar nggak? Nah, jadi berdiakonia karena baru orang-orang yang sudah berbagi hidup ini
doanya penuh kuasa. Nah, berdoanya buat apa? Ya minta Tuhan berikan kekuatan buat orang Sudan, lalu kirim. Nah, kita belum sampai ke sana sayang ya. Nggak usah lah jauh-jauh ke Sudan. Kasih ke Damaris dulu saja lah. Kasih ke Damar Kasih saja. Kasih ke Embun Pagi saja. Jauh amat di Sudan. Kita bisa apa? Donald Trump bisa melakukan sesuatu, kita mah nggak bisa. Benar nggak? Iya. Nah, tapi ada cara lain. Gimana? Ya viralkan video ini. Supaya orang mulai peduli. Supaya orang mulai sadar, ternyata Islam itu biadab. Di mana-mana Islam itu biadab. Nggak di Gaza, nggak di Sudan, nggak di Nigeria, nggak di Eropa, nggak di Amerika. Islam itu biadab sekali. Diviralkan. Yang bisa cuma itu saja kita untuk menyadarkan dunia. Tetapi kalau Shalom Baruch Ata Adonai Elohe. ya, tapi kalau ditanya, ya yang bisa hanya itu saja. Memviralkan. Berdoa. Buat apa berdoa? Retorika kan? Tapi orang-orang yang bertindak baru berdoa. Atau berdoa dan bertindak. Waktu di Yerusalem mengalami aniaya, ya 1000 kilo dari 500 kilo ya, atau 1000 kilo itu dari Yunani itu. Mereka kirim dari Makedonia, kirim uang. Karena kelaparan waktu itu kan, jemaat Tuhan itu di Yerusalem. Dari Makedonia yang miskin itu bisa kirim uang. Sama nih, ya Anda donasi untuk proyek Eropa. Ya kan, dari Indonesia. Padahal kalian lagi miskin di Indonesia, tapi bisa donasi untuk proyek Eropa, sehingga kita bisa memberi makan orang-orang miskin di sini. Dan saya bilang, tidak ada orang miskin di tengah kita. Maka tidak boleh ada orang miskin. Dan saya manage dengan luar biasa, supaya di komunitas kita nggak ada orang miskin. Maka kita bisa berdoa ya. Tetapi dalam berdoanya itu percuma. Kalau cuma berdoa doang harus ada aksi loh. Dalam setiap doa itu harus ada aksi loh. Jadi kalau ada orang bilang, aduh kami cuma bisa kirim doa ya, bullshit itu. Gitu ya, Pastor. Percaya saya. Aduh kamu cuma bisa kirim doa, kami nggak bisa apa-apa, cuma bisa kirim doa doang. Ya kan? Ya bullshit, ya udah. Kalian prihatin saja, yang bisa ada action ya udah dibagi aja videonya. Setidaknya kalian ya kan melakukan sesuatu dengan membagikan video ini. Ya kan? Tapi sambil coba komunitas kita dulu dirawat. Bagus ya kita nggak kayak di Sudan. Tapi sekarang komunitas kita juga kurang. Udah kita rawat sebisanya. Suatu hari kita akan pergi ke Sudan, ke Nigeria. Ya, kan saya bilang kita nanti memberi makan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Den Haag. Tapi bukannya tidak mungkin awal tahun depan saya pergi ke daerah-daerah Afrika ini ya. Untuk kita membuka makan gratis di sana. Serius ya, donasinya kurang tapi gimana nih? Bukan buat saya nanti tiket bayar sendiri. Tapi siapa yang mau kasih donasi? Nanti kalau perlu kita bikin nanti ya. Saya nanti nunggu kita para tim kita semuanya ya. Saya mau bikin memberi makan orang-orang yang teraniaya ini di Sudan, di Nigeria. Berangkat saya ke sana. Berangkat, kasihan ya. Aksi dong. Kalau saya mah berdoa untuk beraksi, bukan berdoa cuma sekedar retorika. Berdoanya saya itu beraksi. Waktu saya berdoa buat Eropa, saya beraksi ya. Saya belum pernah berdoa buat Arab Saudi sama Iran belum. Karena saya kan memang nggak ada hati. Begitu kita berdoa, saya jalanin ya. Karena apa? Dalam doa kita, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Sebenarnya kan prinsipnya doa kan begitu kan, tanah yang kau injak. Barang siapa berdoa, yakinlah kamu sudah menerimanya. Berarti kan kita harus melangkah kan? Iya. Harus bertindak sesuatu. Kalau berdoa nggak bertindak namanya cuma retorika doang, buat apa? Wah ini pengajaran yang high level ya. Waduh ini ini high level. Percaya saya dulu Terus saya itu menyebut diri saya pendoa syafaat. Bu Ellen pernah nggak selama 3 tahun berdoa 4 jam sehari selama 3 tahun nggak putus. nggak pernah. Saya jalanin berdoa 4 jam sehari. Sungguh, saya setiap hari berdoa 4 jam. Doa syafaat semua tak sebutin satu-satu. Ya, pernah nggak puasa 40 hari 40 malam? Saya puasa 40 hari 40 malam. Ya. Saya dulu menyebut diri saya itu pendoa syafaat. Tetapi ternyata nggak begitu. Saya mengerti makna doa syafaat. Doling. Tahu nggak doling itu apa? Banyak orang-orang salah. Doling, doa keliling sambil ngacung-ngacung pedang mainan ya. Dalam nama Yesus, salah itu.
Namanya doling itu kita membagi makanan keliling itu loh. Itu namanya doling, doa keliling. Setiap tanah yang kau injak harus jadi milikku. Makanya kita membagi makanan. Sekarang kita di Surabaya, di Jakarta kita punya restoran gratis. Kita bikin. Ini yang dilihat di layar Anda di YouTube ini adalah sebuah doling, doa keliling. Kita nggak retorika. Jadi makanya banyak jiwa dimenangkan. Marturia kita akan berkuasa ya kalau ada tindakan diakonia. Mulut kita berkuasa memberitakan, berdoa, sambil buka restoran gratis, kasih makan, sambil kasih dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, kamu dimenangkan bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap makanan yang mereka suap ke dalam mulutnya mereka, dipenuhi dengan Roh Kudus kan. Sebenarnya itu doling tuh. Itu doling tuh. Makanya lihat para rasul, lihat Yesus, kasih makan. Yang tidak dilakukan oleh gereja kan, kasih makan. Karena gereja pelit. Padahal orang pelit tidak masuk surga. Lalu gimana doanya mau didengar coba? Kan ironik kan? Berarti kan cuma retorika doang. Itu loh rahasianya. Jadi Sudan gimana? Ya udah diviralkan aja supaya semua tahu. Untuk pengetahuan. Ada yang nggak beres. Tapi saya gimana? Saya dari tahun lalu, tapi Tuhan bilang fokus dengan Den Haag dulu. Tapi begitu Den Haag kita sudah mencapai 200 komunitasnya, jumlah komunitas 200 dan kita stabil dalam keuangan ya. Sekarang ini kan saya keuangan nggak stabil. Ya, nombok anak saya ikut nombok semua, uang kerjaan anak saya semua masuk ke proyek Den Haag. Uang saya habis semua untuk Den Haag. Tapi begitu Den Haag jalan selesai, saya akan melangkah ke Afrika. Saya akan melangkah ke Afrika, ke tempat-tempat daerah-daerah teraniaya ini. Ya, dan itu Tuhan karuniakan itu kepada saya, urapan memberi makan itu. Bangsa-bangsa. Gitu ya. Jadi caranya Den Haag ini hanya untuk kita pos, kita punya, kamu di mana? Saya di Den Haag. Saya di Belanda. Saya dari Belanda. Kalau dari Indonesia, apa sama-sama kere. Saya dari Belanda. Saya bilangnya begitu kan. Orang kan respect sama saya paspor merah. Maka kedutaan Nigeria dan kedutaan Sudan itu, ya mereka akan terima saya. Kalau paspor saya Indonesia dikentutin saya. Dan saya harus tunjukkan, saya punya pelayanan yang besar di sini. Pelayanan yang berkualitas. Saya mau kasih makan. Beneran ya, saudara ya. Kenapa Indonesia kalian tidak memberikan sumbangan untuk Sudan, untuk makan ke Palestina aja sampai miliaran ditelan sendiri. Kalau saya emang nggak ada yang 1 rupiah saya telan sendiri. Ya nanti lihat ya, nanti kita bikin ke Sudan ya. Kemungkinan pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan. Sama satu lagi, ya. Pastor. Ya. Itu yang Xi Jinping itu membuat satu negara di Afrika itu menjadi negara maju. Zambia, ya. Itu Zimbabwe ya? Zimbabwe apa? Ya. Sebentar Zimbabwe ya. Apa Zambia ya, saya lupa itu. Yang tapi mata uangnya udah ganti ya. RMB. Iya. Iya. Di mana waktu itu mereka mengeluh-elukan China karena mereka bisa begitu karena China gitu. Kalau nggak salah itu Zimbabwe ya, Pastor ya. Nah, ya Zimbabwe apa ya Djibouti. Djibouti. Oh. Djibouti yang mata uangnya RMB. Malah ada pangkalan militernya ya. Sudan juga salah satunya ya, salah satu ininya RRC ya. Djibouti ya, Djibouti yang dekat Arab itu loh. Djibouti nih. Djibouti. Tuh dekat Arab itu ya. Djibouti itu seberangnya. Seberangnya itu udah pakai renminbi ya mata uangnya ya. Djibouti namanya. Ada pangkalan militer Cina juga di sana. Itu kan salah satu dari obor kan, One Belt One Road. Jadi kita doakan ya, ini begitu proyek Den Haag kita sudah running, kita akan memberi makan Afrika. Ya, Damaris akan bukan cuma Indonesia. Cuman Damaris saja kita mau kejar 1.000 saja setengah mati ya, 1.000 udah 2.000 udah 1.000, mau 2.000 turun lagi ya,
Udah 1.000 mau 2.000 turun lagi. Kemarin sempat 3.000 sehari ya. Sempat 3.000 sehari. Turun lagi. Ya, karena tadi ya digembosi oleh orang-orang Kristen sendiri. Oleh para pengurus-pengurus yang sakit hati, ya kan? Lalu tak boikot. Mereka tidak mikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, saya nggak heran ya orang-orang yang memboikot ini juga rezekinya juga ditutup sama Tuhan ya. Saya dengar cerita-cerita yang mengenaskan dari orang-orang yang memboikot kita, ya hidupnya mengenaskan juga. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah rezeki yang dari Tuhan buat orang-orang itu yang Anda boikot. Jadi kalau keluar dari komunitas kita jangan ngeboikot ya, keluar aja. Kalau kamu nggak setuju, nggak usah ngeboikot. Toh saya tidak korupsi uangnya kan. Kamu di sini kan bukan kerja buat saya, uangnya kan nggak saya makan juga. Gitu ya sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan ke sana karena Tuhan udah kasih saya vision memberi makan bangsa-bangsa ya, termasuk Indonesia salah satunya. Makanya kita lagi kerja terus ya, kita lagi pikirkan terus, kita lagi stabilkannya di Den Haag ya untuk 2 tahun ini kan tahun kita Agustus ini, kemarin kan tanggal 31 Agustus adalah setahun. Nah sekarang ini masuk tahun kedua ya. November harusnya kita ada acara, tapi kita rubah mau bulan April untuk acara kita ya. Kita bikin acara, karena kalau bulan itu kan gelap, tapi kalau bulan April kan terang benderang. Kita mau bikin acara untuk ini ya, untuk acara seperti biasa. Ya, adalah Upwaking namanya. Oke, begitu ya. Perut buncit silakan. Oke, Ya, Pastor, makasih. ya, perut buncit silakan.